Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farongo, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatan beliau, para asatid guru kita, orang tua kita yang terhormat Bapak Ustadz Burhan, Bapak Ustadz Haji Rosim, dan seluruh Bapak Haji, para tokoh masyarakat, para sesepuh tanpa terkecuali, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan, dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini kembali Allah kumpulkan kita di salah satu taman surganya Allah. Semoga berkumpulnya kita di dunia dikumpulkan lagi nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan syukur alhamdulillah malam ini mejanya baru Bapak Ibu, catnya juga masih kecium. Jadi kelihatan lebih nyaman Bu, duduknya nyaman, kakinya bisa selonjoran. Terima kasih ya yang sudah berinfak meja ini. Ini Ustaz Burhan, jadi kalau ngaji lebih enak Ustaz. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian Nasoihul Ibad. Kemarin kita sudah sampai makalah ketiga, cuman belum selesai ya. Kita lanjutkan makalah ketiga, bahwa saya ulas sedikit. Di makalah ketiga itu dinyatakan bahwa Allah tidak akan memberikan 5 perkara kepada hambanya kecuali Allah sudah menyiapkan 5 perkara sebagai jawabannya. Yang pertama kemarin adalah syukur. Ketika Allah memberikan kemampuan kepada seorang hamba untuk bersyukur, maka Allah sudah menyiapkan az-ziyadah, tambahan atas apa yang disyukurinya. Yang kedua, ketika Allah memberikan kepada seorang hamba kemampuan untuk berdoa, maka di situ Allah sudah menyiapkan untuk hamba tersebut al-istijabah, yaitu diijabahnya doa-doa yang dipanjatkan. Sekarang kita masuk yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yu'tihi al-istighfara illa wa qad a'adda lahul ghufran. Yang ketiga dari 5 perkara yang Allah janjikan, wala yu'tihi, dan Allah tidak memberikan kepada seorang hamba al-istighfara, kemampuan untuk beristighfar, kemampuan untuk memohon ampun, illa, kecuali wa qad a'adda lahu, Allah telah menyiapkan untuk orang tersebut al-ghufran, yaitu ampunan. Jadi ketika orang mampu mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim sepenuh hati, maka yakin di situ Allah sudah menyiapkan ampunan untuk dosa-dosa si hamba tersebut. Pertanyaannya, ngucapin astaghfirullahaladzim itu gampang apa susah? Kalau lagi suasana rada enak ya gampang Pak. Kalau udah puyeng banget, masalah udah berat banget, kayaknya lupa ngomong astagfirullah itu.
Yang ada yang malah mengumpat, marah, ngomel. Jadi ternyata mengucapkan kalimat istighfar itu nggak semua hamba sanggup, Bapak Ibu. Ada yang malah benar-benar lupa untuk istighfar. Makanya ketika kita diberikan kemampuan mengucapkan istighfar sepenuh hati, nggak cuma di lisan, sepenuh hati, yakin di situ Allah sudah menyiapkan ampunan atas dosa-dosa kita. Dalam keterangan yang lain sampai dinyatakan, laukana akhta'tum hatta tablugha khotoyakum as-samaa. Seandainya kalian berbuat salah, berbuat dosa, sehingga kesalahanmu itu sampai setinggi langit, saking banyaknya Bapak Ibu, sampai setinggi langit, summa tubtum, kemudian kalian mau bertaubat, mau beristighfar, lataballahu alaikum, maka Allah akan memberikan taubat, ampunan kepada kalian semua. Ini hadis sebagai bukti sifat Rahman Rahimnya Allah, bahwa Allah selalu menerima taubat hambanya, bahwa Allah selalu senang dengan kalimat taubat yang disampaikan hambanya, dan seorang hamba tidak boleh berputus asa walaupun dosanya udah terlanjur banyak. Karena di luar sana kadang-kadang masih ada hamba yang ngomong begini, saya kayaknya nggak bisa taubat, udah terlampau banyak dosa saya. Ngomong begitu tuh nggak boleh, itu namanya putus asa dari rahmatnya Allah. Selama lam yugorgir, selama nyawa kita belum sampai tenggorokan, maka kalimat istighfar dan tobat kita diterima oleh Allah. Selama matahari belum terbit dari barat, maka tobat kita masih diterima oleh Allah. Makanya ini sebagai dasar bahwa Allah selalu menunggu kita di pintu tobat. Cuman manusianya saja yang kadang-kadang males untuk menuju pintu tobat itu. Kapan Allah selalu menunggu hambanya di pintu taubat? Setiap malam, Pak. Setiap malam di sepertiga terakhir malam itu Allah turun ke langit dunia untuk melihat hambanya, menunggu hambanya. Siapa yang bertaubat, aku ampuni dosanya. Siapa yang mau meminta sesuatu, aku berikan itu. Siapa yang minta kesembuhan, aku berikan kesembuhan. Begitu seterusnya sampai terbit fajar, datangnya waktu subuh. Cuman yaitu tadi, masih banyak hambanya yang tidak mau datang ke pintu tobat, sementara Allah setiap malam nungguin kedatangan hambanya. Yang bangun malam sepertiga terakhir banyak apa dikit? Lebih banyak yang tidur apa yang melek? Nah, berarti yang salah siapa? Allah apa hambanya? Ya hambanya udah ditungguin gak datang-datang gitu. Makanya jangan pernah berputus asa. Selanjutnya, kalimat istighfar itu, Bu, ternyata tidak hanya mengampuni dosa, tapi dia adalah yufarriju kulla harbin. Kalimat istighfar, mohon ampun, bertaubat itu membuka segala pintu kesedihan, menjadi solusi dari semua masalah kita. Itu taubat, Pak. Jadi apapun permasalahan hidup yang kita hadapi, maka kata kuncinya adalah taubat. Bu, pernah punya masalah nggak? Banyak. Taubat, Bu. Taubat. Apapun masalah kita, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam hubungan sosial, atau mungkin ada sesuatu yang belum terselesaikan, entah utang piutang segala macamnya, pintu pertama, kunci pertamanya adalah taubat. Karena taubat itu, Bu, di samping pintu membuka pintu-pintu kemudahan, janji di dalam hadis Rasulullah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki kepada orang tersebut min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah disangka-sangka.
Maka perbanyak taubat. Jangan usah pakai ngomong begini, emang dosa gua apa? Kok dosa saya apa loh? Setiap orang itu berbuat dosa, betul? Di mana saja kita potensi berbuat dosa itu besar. Bahkan di dalam masjid pun orang bisa berbuat dosa. Betul nggak Bu? Kalau di masjid artinya ngomongin tetangganya mulu, kelihatannya melotot, lihat ustadznya ternyata ngomongin ustadznya. Dosa itu bisa terjadi di mana saja, sehingga istighfar perlu dilakukan, taubat perlu dilakukan. Kapan? Ya kapan saja. Makanya biar dosa itu tidak menjadi noda di dalam hati kita, setiap kali kita berbuat dosa buru-buru disusulin dengan istighfar. Mamanya bapak tiba-tiba nggak sengaja, mungkin karena lagi banyak urusan, istri lagi ngomong langsung disentak, dibentak, diomelin. Istighfar Pak, astagfirullah, kok saya galak ya sama istri, begitu. Bapak kalau habis berbuat maksiat masih ada penyesalan apa tidak? Pak, pernah berbuat maksiat apa enggak? Enggak. Udah wali aja Bapak ya. Ketika seseorang berbuat dosa kok hatinya masih ada penyesalan, itu adalah hamba yang baik. Harapan taubatnya itu masih terbuka luas. Yang bahaya itu ketika seorang hamba berbuat dosa, berbuat maksiat, dan hatinya tidak muncul penyesalan. Kalau sudah nggak ada penyesalan, untuk taubat itu susah. Kenapa? Karena nggak merasa berbuat salah. Maka ketika bapak lagi berbuat dosa, kok nggak ada penyesalan? Itu yang pertama di istighfar itu. Ya Allah, kok saya nggak nyesel ya berbuat dosa? Itu bukti bahwa hati kita sudah semakin keras. Semakin keras sehingga berbuat dosa nggak ada nyesel-nyeselnya dan tidak merasa berdosa. Makanya Bapak Ibu, kenapa iblis terus dilaknat sementara Nabi Adam mendapatkan ampunan Allah? Kan sama-sama dikeluarkan dari surga kan? Nah iblis ya diusir dari surga, Nabi Adam juga diusir dari surga. Tapi yang iblis terus dilaknat sampai kiamat, sementara Nabiullah Adam mendapatkan ampunan Allah. Penyebabnya salah satunya adalah iblis tidak pernah menyesali perbuatannya. Iblis tidak pernah menyesali kesalahannya. Sementara Nabi Adam, dia begitu menyesal dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukan, sehingga dia mendapatkan ampunan Allah. Maka ketika bapak ibu berbuat dosa kok nggak ada penyesalan, hati-hati, takutnya kayak. Makanya bapak kalau lagi berbuat dosa nyesel nggak? Oh, kan nggak nyesel. Ibu kalau habis ngomelin suami nyesel nggak? Enggak, seneng. Oh kan nggak ada yang jawab. Nyesel apa? Puas. Oh malah begitu. Bahaya itu Pak. Kalau seorang istri habis ngomelin suaminya nggak nyesel, malah puas, malah bangga, hati-hati itu. Nggak lama dia akan berubah jadi iblis. Jadi iblis. Lah suami ya sama Pak. Suami habis nyakitin istri, menyakiti hati istri, kok nggak ada nyesel-nyeselnya? Bangga, malah pasang status segala. Bangga. Hati-hati Pak, nggak lama jadi iblis Pak nanti. Nah makanya istighfar itu melembutkan hati. Semakin banyak orang itu membaca istighfar, maka dia akan semakin lembut hatinya. Orang yang hatinya lembut, satu, nggak gampang marah. Kedua, seandainya marah gampang memaafkan. Ketiga, gampang menerima nasihat. Itu ciri-ciri hati yang lembut. Orang kok marah muruk tiap hari, ya emang hatinya keras. Dinasihatin bukannya terima kasih malah marah, ya memang hatinya keras. Maka istighfar itu akan melembutkan hati seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah,
tadi saya sebutkan bahwa istighfar itu membuka segala pintu kemudahan dan mengundang rezeki yang tidak disangka-sangka. Kasus seperti itu banyak loh Bapak Ibu. Kasus seperti itu banyak ketika kita sudah dihadapkan pada kondisi maju, buntu, mundur, udah mentok, bingung mau kemana nih. Nggak usah bingung mau kemana, kita masih punya Allah, masih punya Tuhan yang Maha Rahman Rahim. Terus lakukan istighfar sebanyak mungkin, taubat setaubat-taubatnya. Jeleknya kita manusia itu kalau ada masalah malah lupa sama Allah, itu jeleknya. Betul nggak Pak? Reaksi pertama bukannya Allah yang diingat, itu kesalahan kita Pak. Ketika lagi ada masalah dikasih kabar, Bu, Pak, anak Bapak sakit, harus masuk rumah sakit, siapin dana sekian. Yang diingat Allah apa saudara? Pinjam duit siapa nih ini kan? Saudara siapa lagi yang kita telepon nih? Dia lupa, Allahnya nggak diingat. Padahal di situ Allah sudah mempersiapkan zatnya, siap membantu siapapun yang beristighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah. Cuman jeleknya kita, reaksi pertama itu bukannya ingat Allah. Makanya dilatih apapun yang menimpa diri kita, reaksi pertama harus Allah. Contoh, kita mendapatkan kebaikan, reaksi pertama kita apa? Allah, alhamdulillah. Itu jangan ditinggal Pak. Kita mendapatkan musibah, reaksi pertama kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu Allah yang kita hubungi lebih dulu. Allah yang kita hubungi lebih dulu Bapak Ibu. Dengan begitu, tanpa Bapak Ibu minta, Allah turunkan pertolongan. Kenapa? Karena kita sudah lebih dulu menghubungi Allah dengan kalimat-kalimat seperti itu. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi. Ini enggak dapat musibah malah marah, malah nangis, malah bingung sendiri. Allahnya nggak ditinggal, itu mama tambah repot Pak, babak belur. Iya kita, maka dilatih apapun yang menimpa diri kita, reaksi pertama hubungi Allah dengan kalimat apa? Ya kalimat tadi, kalau itu nikmat ya syukur, kalimat istirja, kalimat istighfar. Itu cara-cara kita menghubungi Allah sehingga Allah akan menurunkan pertolongannya untuk kita semuanya. Yang kedua pertanyaannya, sehari semalam kita istighfar berapa kali? 15 kali. Bu, istighfar yang benar-benar istighfar loh ya. Astaghfirullahaladzim, ya Allah dosa saya banyak. Kalau kita baca istighfar cuma 3 kali habis sholat, kali 5 kali sholat berarti berapa? Kan baru 15, banyak apa dikit? Dikit. Rasulullah aja nggak kurang dari 70 kali sehari semalam. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga, dijamin dosanya terampuni, maksum, itu tidak kurang dari 70 kali. Sementara kita yang bergelimang dosa kok cuma 15 kali, kurangnya masih jauh itu. Makanya istighfar dibanyakin, tidak harus nunggu habis sholat. Daripada Bapak bengong sendirian, istighfar dibanyakin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sambil ngopi boleh nggak baca istighfar? Boleh. Astagfirullahaladzim. Lagi nyeruput, alhamdulillah. Selesai nyeruput, astagfirullahaladzim. Yang benar-benar mohon ampun Pak, jangan kayak orang sono, dia baca astagfirullah bukan karena minta ampun. Lihat suaminya lagi kesel, astagfirullah, suami kok kayak begitu. Itu bukan astagfirullah minta ampun, itu astagfirullah apa itu Pak? Bukan astagfirullah yang begitu.
Astagfirullah yang benar-benar dia sadar minta ampun atas dosa-dosanya. Bukan kok astagfirullah kaget karena kebangetan lihat suaminya kayak begitu. Nah, tapi dia nggak sadar sedang ngucapin apa, kayak orang latah jadinya. Tapi yang benar-benar disadari, astagfirullahaladzim, hadirkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, hadirkan. Nah, disitulah Allah akan mengampuni. Apa tandanya bahwa istighfar kita diterima Allah? Apa tandanya bahwa kita taubatnya diterima Allah? Kan kita harus tahu itu, Pak. Maka di sini diterangkan tanda bahwa orang itu taubatnya diterima Allah adalah ketika orang itu satu, dia punya kecondongan melakukan amal kebaikan. Punya kecondongan, Pak. Kalau kemarin sebelum istighfar dia lebih condong kepada kemaksiatan, sekarang dia lebih condong kepada kebaikan, hatinya lebih condong kepada kebaikan, perilakunya sudah mulai mencerminkan peningkatan di dalam amal solihnya. Itu tanda bahwa dia mulai diterima tobatnya. Summah tada, kemudian ciri yang kedua, dia terus mendapatkan hidayah, bimbingan iman dan ruhaniyahnya terus didapatkan. Itu tanda yang kedua. Dan yang ketiga, dia akan dipertemukan dengan orang-orang solih. Itu tanda yang ketiga, Pak. Tanda bahwa kita taubat diterima itu akan dipertemukan di mana kita berada, mau di tempat kerja kayak, mau lagi di tempat tongkrongan kayak, itu ketemunya orang-orang solih yang ngajak kebaikan. Itu tanda bahwa kita diterima Allah taubatnya. Berbeda kalau orang itu belum diterima taubatnya, belum diampuni dosanya, kemana saja ketemunya ya orang yang tidak solih, yang ada itu ngajak maksiat mulu yang ada. Tapi kalau sekarang ketemunya orang-orang solih, selalu yang dibicarakan kebaikan, diajak kebaikan, dikit-dikit ngomong kebaikan, itu tanda bahwa Bapak mulai diampuni oleh Allah. Makanya kalau ada orang ngajak kebaikan itu jangan kesel, syukur, alhamdulillah, terima kasih. Itu tanda wa alhiqni bis-sholihin. Allah pertemukan kita dengan orang-orang solih. Nah, sekarang Bapak Ibu diraba kita sudah mendapatkan 3 ini apa belum? Kalau sudah, berarti bersyukur, tingkatkan lagi istighfarnya. Tapi saya yakin Bapak Ibu kelihatannya orang-orang solih, kelihatannya orang-orang yang ahli istighfar, seneng ngaji. Hujan dingin begini kan, kalau nggak ada kecondongan hati pasti milih di rumah kan, ngapain ke masjid gitu ya. Nah, ini tanda-tanda kesalehan. Semoga istiqomah sampai diwafatkan Allah. Yang berikutnya berarti yang keempat, wala yu'tihi taubata illa wa qad a'adda lahul qabul. Yang keempat, wala yu'tihi, dan Allah tidak memberikan kepada seorang hamba at-taubata, kemampuan untuk bertaubat, illa wa qad a'adda lahu, kecuali Allah telah menyiapkan untuk hamba tersebut al-qabul, yaitu diterimanya taubat. Ini hampir sama dengan istighfar tadi, Pak. Istighfar, tobat itu hampir sama. Intinya bahwa Allah selalu membuka pintu tobat selama nyawa kita belum sampai tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat. Fir'aun bertobat apa enggak, Pak? Fir'aun itu bertobat, Pak. Fir'aun itu bertobat, cuman terlambat. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan ketika Fir'aun sudah tenggelam, udah ngap-ngapan, nyawanya udah ditenggorokan, tinggal matinya doang, dia iman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun, aku iman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat Jibril, terlambat loh. Udah langsung dijeblosin
jeblosin ke dasar laut, terlambat loh, udah mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min. Makanya kalau mau tobat sekarang, ketika badan kita gagah, sehat, ya, nyawa kita masih utuh, tobat. Kalau udah di tenggorokan, udah tinggal ngoroknya, atau dikit lagi udah jelas mau mati, tobat itu malah nggak diterima Allah. Kenapa? Tobat seperti itu dilakukan tanpa kesadaran, hanya karena kepepet doang. Seandainya nggak kepepet, kira-kira tobat nggak? Nggak bakalan. Makanya tobat yang model begitu nggak diterima. Kata malaikat Jibril, terlambat loh, buat jeblosin sekalian ke dasar laut. Begitu kira-kira Pak. Makanya jangan pernah terlambat. Yang berikutnya, yang kelima, wala yutihi shadaqata, wala yutihi, dan Allah tidak memberikan kepada seorang hamba as-shadaqata, kemampuan bersedekah, illa waqad a'adda lahu at-taqabbul, kecuali Allah akan menyiapkan bagi orang tersebut at-taqabbul, yaitu terkabulnya sedekah. Masuk terkabul sedekah itu ada dua makna Bapak Ibu. Makna yang pertama, Allah kasih mudah ketemu rezekinya. Itu makna yang pertama. Ini pamannya lagi bangun masjid, panitia ngumumin, kita mau pasang keramik, siapa yang mau infak keramik 1 meternya 200.000, pamannya begitu. Bapak walaupun nggak megang duit, nyaut aja Pak, jangan khawatir. Walaupun saat itu Bapak lagi nggak megang duit, pekerjaan juga lagi nggak ada, nyaut aja, nyaut. Paham nggak nyaut? Apa? Jawab. Yaudah, gua 2 meter berarti berapa? 400. Duit nggak megang, pekerjaan lagi nggak ada, Allah kasih kabul. Betul Pak itu. Allah kasih takobul. Takobul itu apa? Allah kasih mudah ketemu Pak. Tadinya Bapak nggak bekerja karena punya niat mulia pengen sedekah, Allah kasih pekerjaan. Tadinya nggak megang duit karena Bapak punya niat sedekah, Allah kasih rezekinya. Percaya nggak? Kayaknya nggak yakin gitu Pak. Bapak jangan pakai logika terus, pakai iman. Kalau pakai logika yang ada ketakutan, boro-boro buat sedekah keramik, buat makan aja nggak ada. Itu pikiran-pikiran yang sesat tuh begitu Pak. Sesat, sampai mati akhirnya kita nggak sedekah, sampai masjid jadi yang nggak ikut andil. Gitu. Makanya saya sering bilang ke jamaah, kalau itu urusan sedekah, nyaut aja, nyaut. Ntar duitnya ketemu. Kalau orang Betawi bilang ketemu baik. Ya, ketemu Pak. Dan saya membuktikan itu setiap kali. Pokoknya saya nyaut aja, ntar pada waktunya ketemu Pak. Itu makna pertama tentang at-taqabbul. Siapa ya orang yang punya keinginan pengen sedekah, berarti kan dia udah menakdir, Allah ditakdirkan tuh, Allah menakdirkan hamba itu pengen sedekah, Allah kasih kekuatannya. At-taqabbul itu tadi, ketemu kekuatannya, ketemu rezekinya. Jangan pernah khawatir. Kayak begini nih, dari bulan Dzulqa'dah besok mau korban, Bapak kepengen banget tapi duit lagi gak megang, nyaut aja, nyaut. Ya udah, insya Allah saya ikut satu. Rezekinya justru dengan niat baik itu membuka pintu-pintu kemudahan. Niat baik itu akan membuka pintu kemudahan. Kalau ada orang ngomong begini, ntar kalau duit saya udah banyak gua sedekah, malah nggak banyak-banyak dan nggak bakal sedekah. Betul? Ada kan orang ngomong begitu? Ntar kalau duit gua banyak, gua ikut korban. Akhirnya duit nggak banyak-banyak, sampai mati nggak bisa. Yang diingat bukan korban, yang lain mesti. Makanya jangan pernah khawatir, nyaut Pak. Dengan niat baik itu Allah buka pintu-pintu kemudahan.
Sering saya dengar orang ngomong begitu, Ustadz doain kalau tanah saya laku saya akan sedekah untuk pondok. Saya bilang, Bapak ngomongnya kebalik, sama gitu. Yang benar gimana Ustadz? Yang benar Bapak sedekah hari ini biar tanah Bapak cepat laku. Tapi saya lagi punya duit cuma 100.000, gak apa-apa sedekahkan 100.000. Nanti kalau udah laku kesini lagi. Nah gitu, enak gak Pak? Artinya dengan cara sedekah itu akan memuluskan apa yang menjadi cita-cita kita. Kalau Bapak ngomong, doain Ustadz kalau saya tanah laku baru sedekah, itu malah ribet urusannya Pak. Tanah nggak laku-laku susah. Coba kalau begini, cara berpikirnya dibalik. Ustadz, saya ada rezeki sedikit 100.000, saya sedekah buat pondok atau buat masjid, semoga tanah saya di sono laku. Nah, itu akan Allah kasih mudah, semudah-mudahnya, karena sedekah itu akan membuka pintu kemudahan. Jadi jangan pernah khawatir Pak, buat beli rokok aja ketemu baik urusan. Betul Pak? Ini para perokok ketemu nggak rezekinya Pak? Ketemu Pak. Saat Bapak ngerokok ketemu aja duitnya. Ini kantong nggak pernah sepi dari duit karena Bapak ngerokok. Coba kalau nggak ngerokok. Artinya begini loh Pak, urusan rokok aja Allah kasih mudah, apalagi urusan sedekah Allah kasih mudah, ketemu Pak. Itu mana takobul yang pertama. Mana takobul yang kedua, artinya Allah menerima sedekah kita dan Allah akan mengganti dengan sebaik-baiknya. Bapak kalau baca ayat Quran, ayat-ayat sedekah itu banyak sekali. Cuman yang menjadi masalah kita itu baru percaya, cuman belum yakin. Saya kasih contoh ayat sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang pertama, perumpamaan orang yang mau sedekah di jalan Allah seperti dia menanam satu biji, yang mana biji ini akan Allah tumbuhkan menjadi 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu cabang Allah tumbuhkan lagi 700 biji. Itu balasannya Allah berikan. Setiap satu cabang 100 biji, sehingga 100 biji kali 7 cabang totalnya berapa? 700. Itu Allah janjikan. Bapak percaya? Percaya, ini Al-Quran pasti benar. Bapak yakin? Belum tentu. Belum tentu. Terbukti kok Pak. Kalau memang Bapak Ibu orang yang yakin, Bapak akan gemar bersedekah. Dan ketika Bapak harus buka dompet, Bapak pasti akan milih yang warna merah. Bapak kalau sedekah milih yang warna apa? Kenapa abu-abu kan? Kenapa abu-abu? Memang merah nggak boleh disedekahin? Boleh. Kalau orang itu punya keyakinan, logika kita kan akan berpikir 700. Kalau saya sedekah 100.000 berarti berapa? 100 kali 700 berapa? Berarti 7 juta Pak. Kan begitu Pak, usah berpikir saya pengen dapat balasan Allah yang banyak deh. Kalau memang yakin nih, berarti yang saya sedekahkan bukan yang warna abu-abu tapi warna merah, kan begitu harusnya. Cuman kenapa kita milih yang warna abu-abu, kadang coklat paling tinggi? Kenapa? Karena kita belum yakin sepenuhnya. Iya kalau diganti, kalau enggak, iya kalau cepet gantinya lah, kalau lama itu pikiran kita itu masih ruwet gitu loh Pak.
Sehingga kalau sedekah selalu milih pecahan duit paling kecil. Iman sih iman, yakin nggak? Tuh kan mulai ragu, meragukan diri sendiri. Jadi kadang-kadang kita terjebak di situ, Pak. Maka jadilah orang iman, menyembah Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kita menyembah Allah, kita mengimani Al-Quran sampai benar-benar sampai pada tahap yakin. Dan itu butuh latihan, butuh keberanian, Pak. Kalau nggak punya keberanian nggak bisa. Yang berikutnya, makna takabul tadi saya sebutkan, Allah menerima dengan cara Allah menerima dan menggantinya. Yang kedua, ternyata apa yang kita sedekahkan itu yang akan menjadi teman kita dari alam kubur sampai nanti di persidangan akhirat. Apapun yang kita sedekahkan, Pak, itu akan menemani kita di alam kubur. Bukan istri, bukan anak, bukan. Begitu Bapak masuk liang kubur, yang bakal nemenin kita itu hal-hal yang Bapak sedekahkan. Bapak sedekah apa? Sedekah lontong, umpamanya begitu. Ibu kesini bawa lontong berapa? Baskom. Sebaskom. Wah, anggaplah 15 biji. Lontong itu akan hadir di alam kubur Ibu. Kamu siapa? Saya lontong, begitu. Mau ngapain kesini? Mau nemenin ibu di alam kubur biar nggak kesepian. Ini lontong yang mana? Lontong yang ibu bawa ke Masjid Al-Farogo. Begitu nanti, Pak. Betul. Yang repot bapak, malam Kamis nggak pernah bawa lontong. Tapi lumayan ikut makan lontongnya gitu. Yang pahala siapa? Ibu-ibunya lagi kan gitu. Begitu, Pak. Apapun yang kita sedekahkan akan menjadi teman kita dari alam kubur, terus menemani kita sampai kapan? Sampai kita dibangkitkan dari alam kubur. Dan tidak hanya menjadi teman, dia akan menjadi satu pembela kepada kita. Besok di persidangan akhirat, yang bela kita siapa? Yaitu benda-benda yang Bapak sedekahkan waktu hidup di dunia. Lontong, si lontong itu tadi akan mengadu kepada Allah, ya Allah, saya menjadi saksi kebaikan ibu ini. Kamu siapa? Saya lontong. Sayalah yang setiap malam Kamis dibawa ke Masjid Ratu Jaya untuk disedekahkan. Akhirnya Mbak Wan datang. Betul ya Allah, saya saksi juga. Kamu siapa? Saya Mbak Wan. Semua akan menjadi saksi. Semakin banyak yang Bapak Ibu sedekahkan, maka semakin banyak yang bersaksi dan membela kita di persidangan Allah. Kalau sudah begitu, ya sudah, saya terima persaksianmu, saya terima pembelaanmu, ini orang saya bebaskan dari siksa api neraka. Alhamdulillah. Maka jangan pernah ragu urusan sedekah. Semoga Allah selamatkan, Allah bahagiakan kita di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.